Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita semua. Terima kasih buat waktunya buat teman-teman sejawat dari SD N1 Pakai Saji dan Bu Hikmatul dari SD Krebet, Pak Sofyan dari Anur. Terima kasih Bu Ida dari SD Gelanggang sama Ibu Mahinggar Palupi sebagai host. Sebelum saya presentasi, saya mau mengenalkan diri saya Rias Nugrahayu, CGP Angkatan 11, dan sebagai hostnya Ibu Mahinggar Palupi yang akan membantu saya untuk saya presentasi pada hari ini. Saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Saya akan mempresentasikan budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next. Next. Next, Ibu Inggar. Gak bisa. Sebentar ya Bapak Ibu. Maaf, besar. Oke, konsep inti budaya positif ada pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Saya akan mengupas satu persatu. Next. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya akan menggunakan
Itu kadang pemikiran kita seperti itu sebagai guru. Sebelum kita lanjut. Nah, ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kemudian miskonsepsi tentang tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seringkali kita terkadang secara tidak sadar ya, kadang kita apa yang kita pikirkan itu kadang kita paksakan kepada anak. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi yang kemudian ya. Okay. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Miskonsepsi yang kemudian tentang teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian, miskonsepsi tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sekarang saya akan menjelaskan stimulus responnya dan teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya ada yang
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Penguasaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kemudian saya akan menjelaskan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Principle Center Leader, tahun 1991 mengatakan bahwa kita bisa membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda bisa melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, konsep inti budaya positif. Tadi sudah perubahan paradigma belajar, sekarang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau hukuman. Jadi dan sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Konsep kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institut atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IB Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan membaca terlebih dahulu, nanti saya minta umpan baliknya, karena ini masih banyak slide yang harus saya tampilkan. Yang kemudian konsep inti budaya positif yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah gambaran kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Permisi Bu Des, slide-nya belum berubah. Pak. Slide-nya belum berubah. Nggih, Pak. Itu sudah. Yang ini sudah Pak, tentang 5 dasar manusia sudah kelihatan Pak.
Sudah tapi belum ditampilkan. Nah, oke. Ampun, Bu. Sampun, Pak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi bertahan hidup. Apa sih yang hidup itu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan itu apa saja? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan itu apa saja? Yang terakhir adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah kesenangan. Sudah tampilkan Linggar. Yang kemudian konsep inti budaya positif yang ke bagian kelima, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia secara ekstrinsik terlebih dahulu, motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian secara ekstrinsik yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Dan di sini ada beberapa, ada 3 macam. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa sih itu hukuman? Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini hukuman, tentang hukuman. Konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu sikap, ada 3 macam. Tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, konsep inti budaya positif yang ke-6, posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Ini sering kali kita alami atau lakukan sebagai seorang guru nih Bapak Ibu. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Hukumannya adalah mengelilingi lapangan sebanyak 50 kali putaran, menulis hingga 100 kali. Ini penghukum. Kalau Bapak Ibu di sekolah atau di kelas melakukan seperti ini, berarti Bapak Ibu berperan sebagai penghukum. Kemudian, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu kata-katanya. Jadi anaknya mulai berpikir dan merasa bersalah terhadap apa yang dilakukan. Kemudian kasus yang kedua, siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Ayo dong, kalau kita sebagai teman, ayo dong. Ada kata-kata ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai pantau, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian, manajer. Nah, siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Peran kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, Ibu untuk berpikir kira-kira kita ini sebagai apa? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Membuat merasa bersalah. Buat rasa yang lain? Ada Bu Devi mungkin apa Anto mungkin Bu Rias. Tadi pembuat merasa bersalah Bu Alfi. Anto. Lihat jawaban kita bersama-sama nggih. Ya, ternyata pembuat merasa bersalah. Terima kasih Pak Abi. Pak Abi betul. Wih, oleh pecel meneh. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kata-kata, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini kita teman. Ya, siapa tadi yang jawab? Teman-teman. Oh, Pak Omon, Pak Himawan. Oke, teman. Ada lagi? Pak Abi apa kira-kira? Teman kah? Setuju sama Pak Omon. Oh, setuju sama Pak Omon. Ya, kita lihat jawabannya. Jeng, 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 jeng. Iya benar, teman. Alhamdulillah. Dapat belut. Rampor. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yang slide ke-38. Manajer. Coach. Manajer. Oke. Bocor itu ya jawabannya. Enggak, Bu. Oh, enggak. Pinter Pak Imawan. Oke, Pak Kawan Im. bayi. Ya, Pak Im. Kita lihat benar. Anda betul. Dapat belut ya Pak Im. TPPK loh Bu, soalnya Bu ini kabeh. Iya, tim TPPK. Makanya saya senang ada tim TPPK. Kemudian slide selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Di sini saya akan bahas. Keyakinan kelas menjadi dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa di kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Maka pelanggaran atas kesepakatan kelas akan tetap memberikan konsekuensi yang juga disepakati bersama. Kata kuncinya kalimat positif. Keyakinan kelas itu kalimat positif. Jadi dari peraturan
peraturan sekolah menjadi kesepakatan kelas, kemudian jadi keyakinan kelas. Nah, saya akan menjelaskan pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang kemudian, di sini saya membuat 10 keyakinan kelas. Abaikan ya gambarnya ibunya yang seperti itu. Yang pertama, tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Di sini tidak ada kata-kata tidak boleh terlambat, tidak boleh, pokoknya tidak ada kata-kata negatifnya. Semua dengan kalimat positif. Oke. Tidak boleh terlambat, jadi tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, saling menghormati, tidak boleh mengejek. Itu sama dengan saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, bertanggung jawab, disiplin, gotong royong, kerjasama, dan mandiri. Itu keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Kemudian, yang terakhir, konsep inti budaya positif yang terakhir, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Mungkin ada yang tahu, Bapak Ibu? Kecuali yang teman saya CGP ya. Nggak boleh jawab. Di sini saya akan menjelaskan segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tanpa ada penghakiman atau intimidasi ya Bapak Ibu. Tapi memang mereka tuh sadar dari dirinya sendiri. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Next. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita harus mengingat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari proses pembelajaran. Kita tidak bisa langsung bisa gitu, kita perlu belajar. Kita terkadang belajar kita juga akan melakukan kesalahan. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang kemudian, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ciri-ciri segitiga restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini saya sedikit memberi contoh. Di sini, Faris melakukan kesalahan tidak memakai atribut sekolah lengkap, yaitu ikat pinggang. Ikat pinggang.
Nggak bisa. Under. Bukan. Bisa. Nggak bisa. Nah, di sini manusia saya akan menutup sebelum saya membuka beberapa pertanyaan atau sanggahan mungkin atau tambahan Bapak Ibu berikan pada saya. Penutupnya adalah manusia unggul bukan karena bakat atau keberuntungan, tetapi karena sudah membentuk kebiasaan baik sehingga ia unggul dibanding yang lain. Orang yang lain maksudnya. Orang berbakat jika tidak membukanya dengan baik tersia-siakan. Motivator saya Budiono dari kakaknya. Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan silakan atau sanggahan atau tanggo. Monggo Pak Him kalau ada pertanyaan tim TPPK. Ada pertanyaan atau sanggah? Monggo. Ke sini semuanya. Monggo Bu Alfi, ada pertanyaan. Bu Devi, Pak Him. Atau jelas bisa. Ya Bu Alfi, monggo. Ini Buat pertanyaannya. Mungkin Pak Abi bisa membantu menjawab tentang segitiga restitusi. Kita kita mempertanyakan kesalahan tanpa harus menghukum seperti itu loh Pak. Seperti yang sering kita dihadapi Pak Abi, Pak Him, dan Bu Iza. Monggo Pak Abi. Abi menghadapi siapa Pak Abi yang kita di sekolah itu? Oke. Jadi kalau saya tangkap ini kan segitiga restitusi ini kan hanya salah satu saja, salah satu apa tadi Bu Rias? Konsep ya, konsep ya. Untuk positif tadi itu. Budaya positif Pak.
tadi budaya positif tadi ada 8 kayaknya nggih. Ini salah satu gitu nggih. Memang menurut saya sendiri ini tidak semuanya itu bisa dilaksanakan selesaikan hanya seketika. Menyelesaikan ini adalah insan atau di mana dia dibekali amarah fitrahnya itu memang punya. Namun di sini semua biasanya kalau ada suatu kasus itu banyak orang itu menyelesaikan itu secara gerusa-gerus, Alfi, gerusa-gerusu. Jadi ada suatu laporan itu tidak dikabarkan dengan baik atau tidak dicari penyebabnya yang baik, langsung ditelan mentah-mentah, sehingga suatu yang tadi hal yang baik tadi yang positif tadi yang dikatakan oleh Bu Des ini pasti tidak akan jalan. Apalagi yang segitiga restitusi tadi yang katanya harus seperti insan dengan insan atau orang yang memang benar-benar, kalau saya tangkap tadi kan makan orang Bu Rias gitu. Manusia itu langsung sudah hilang. Namun solusinya seperti ini bagi saya atau tim saya juga di TPPK di sekolah itu harus dicerna terlebih dahulu, meskipun itu adalah laporan dari stakeholder sekalipun. Pak, di sini ada kasus seperti ini, maka kasus itu harus kita tampung terlebih dahulu, kita cari tahu penyebabnya. Kalau enggak nanti meledos, itu pasti meledos pun. Kamu kenapa kok seperti itu? Dan lain-lain. Itu kebanyakan kasusnya seperti itu, pasti salah sasaran. Itu pasti nih. Nah, namun kita kembalikan kepada pertanyaan dari Bu Alfi tadi, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan cara seperti itu yang poin 8 tadi. Itu benar memang. Kita melihat dari dari sifat pelaku tersendiri. Tidak semua orang memiliki rasa Bu Alfi, itu namanya rasa apa sih? Memiliki rasa. Iya, jadi tidak semua anak atau pelaku itu memiliki rasa seperti saya memang bersalah dan saya harus melakukan suatu perubahan. Itu tidak semua. Maka harus dilakukan dengan penyelesaian yang lain. Tidak bisa yang seperti itu. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau kita tadi menyelesaikan dengan cara dengan teman tadi, sistem teman, atau dengan manajer, atau bahkan penghukum pun dalam arti penghukum bukan dengan penghukum yang kita gunakan fisik dan lain-lain, tapi juga bisa. Menurut saya seperti itu loh, bisa. Namun itu memang kita dalami dulu, terutama kita harus mengidentifikasi sikap pelaku dulu, itu baru kita nanti bisa mendapatkan metode yang pas untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya Pak Abi, terima kasih Pak Abi buat pendapatnya. Kalau di sini memang apakah kamu tahu kesalahan ini, kita berfokus pada sebagai guru adalah manajer, dimana manajer itu kita lebih apa ya Pak Abi ya, lebih bisa memahami anak. Segala sesuatu kan semuanya berpusat pada peserta didik ya Pak Abi ya. Ya kita harus tahu nilai-nilai bahwa anak itu mempunyai punyai 5 dasar kebutuhan tadi loh Pak Abi. Dan kita harus memosisikan diri yang memang kita tidak selalu bisa ya Pak Abi pada prakteknya memosisikan diri sebagai manajer itu juga enggak selalu itu juga proses. Karena kita juga sama-sama di sini belajar bagaimana kita bisa mengontrol emosi, bagaimana kita bisa mengontrol situasi yang kita alami saat itu, emosi yang kita alami saat itu juga menghadapi seorang anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan juga Pak. Begitu Bu Alfi, mungkin ada tambahan sebelum saya
Sebelum saya ke Bu Devi. Monggo Bu Devi dulu mawon. Mungkin ada tambahan Bu Devi, monggo. Monggo Bu Devi. Ya. Atau penyanggahan atau apa? Terima kasih. Saya bukan tambahan, tapi tambahan pertanyaan. Boleh nggak Bu Dias? Ya, tadi kan Bu Alfi tanya bagaimana jika ada kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Dan kita sebagai seorang pendidik itu kan harus sebagai manajer, betul sekali ya, dalam menyelesaikan masalah itu. Selain sebagai manajer harusnya juga sebagai teman, karena apa? Dengan begitu anak-anak itu seolah-olah jika melakukan kesalahan mereka tidak akan canggung jika kita selesaikan dengan cara teman, ya kita sebagai selain dengan manajer gitu ya Bu ya. Iya, terbuka, lebih terbuka. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana jika di dalam satu sekolah itu teman sejawat kita itu tidak mau melakukan dalam mengatasi suatu masalah itu tidak mau melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu Bu Dias yang saya tanyakan. Kan kita kan namanya satu lembaga itu punya karakteristik yang berbeda, ya enggak? Kita nggak bisa menyamakan harus sini nggak bisa kan? Nah, itu cuma bagaimana jika ada salah satu teman sejawat kita tidak mau melakukan menangani masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu saja Bu Dias, terima kasih. Ya, Bu Devi, terima kasih buat pertanyaannya, tambahan pertanyaannya. Saya berharap tadi Bu Devi memberi masukan juga. Ya, oke. Bu Devi, ketika satu lembaga itu teman sejawat kita mungkin tidak melakukan segitiga restitusi, ya mereka juga punya hak ya Bu, punya pengertian tentang apa yang harus beliau lakukan untuk kebaikan anak. Tentunya tadi sudah saya jelaskan, mungkin mereka masih berpikiran bahwa orang dewasa itu lebih mengerti, lebih bisa memaksakan pengertian mereka, atau lebih bisa kayak mendisiplinkan seperti itu. Kita akan lebih memberi, mungkin mereka yang tidak melakukan segitiga, mungkin beliaunya juga masih bingung tentang apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu, apa manfaatnya, dampaknya buat anak juga seperti itu. Sehingga kita perlu pendekatan juga pada si pelakunya, maksudnya teman sejawat kita yang tidak selalu melakukan segitiga restitusi, kita jelaskan. Dan kita pun juga kadang kita juga belajar juga ya Bu Devi, ketika kita secara spontan melihat anak langsung dipukul dan sebagainya, kan kita kadang kita manusia kadang mengabaikan segitiga restitusi. Kita secara spontan itu langsung teriak, stop, jangan melakukan itu. Ada kata-katanya negatif, jangan gitu kan. Nah, di situ juga kita sebagai guru juga dilema juga Bu Devi, kita juga melakukan proses juga, mengalami suatu proses juga untuk bersama-sama untuk melakukan hal yang terbaik untuk anak didik kita gitu. Maaf, saya mau ngecas dulu sebentar. Ada tambahan lagi Bu Devi? Jadi intinya kita juga harus selain kolaborasi juga memberikan contoh ya bagaimana waktu ada penanganan kasus itu seperti ini, karena imbasnya ke anak juga ya. Iya. Dampaknya apa seperti itu, kalau kita penghukum itu gimana sih perasaannya anak yang langsung dihakimi gitu Bu Devi ya. Iya. Ya, seperti itu. Bagaimana sih kalau manajer itu dampaknya ke anak seperti apa? Kita pun ya harus melakukan proses itu juga Bu Devi. Ya juga kita juga melibatkan pemangku juga seperti kepala sekolah dan teman-teman yang memang sudah di bidangnya, seperti guru BK. Kalau di negeri nggak ada ya Bu. Kami di SD saya itu ada tim TPP.
TPPK. TPPK. Itu kayak Abi, Pak Himawan, ada Bu Iza. Pak Abi dan Bu Iza itu guru agama. Kemudian Pak Himawan itu memang orangnya tegas, guru olahraga yang memang sudah dipercaya sama kepala sekolah sebagai itu untuk menyelesaikan atau menyelesaikan problem solving ya, untuk pendekatan ke kalau ada kesalahan kemarin itu ada terjadi Bu Devi di sekolah kami itu si anak si A itu masih kelas 1 itu mukul anak teman ceweknya, teman satu kelas, teman perempuan itu sampai menyonyong gitu matanya. Nah di situ tim TPPK juga tidak menyalahkan anak itu, sudah ya beruntungnya sebelum Pak Abi dan teman-temannya itu mengetahui segitiga restitusi mereka sudah melakukannya. Tidak anaknya disalah-salahin atau dimarah-marahin, enggak. Mereka bapak-bapak dan ibu ini melakukan pendekatan ke anaknya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Dan sebagainya. Itu Bu Devi. Dan juga ada didatangkan orang tuanya. Itu soalnya kan sempat orang tuanya yang dipukul itu kan reaksi kan anaknya ya Bu Devi juga kalau anaknya dipukul itu kan emosi juga kan melihat anaknya menyonyong matanya apalagi cewek gitu loh dipukul anak temannya laki-laki seperti itu. Itu maaf kalau boleh tahu anaknya masih kelas 1 ya? Iya. Oh itu ya. bisa Kan kalau untuk SD kan kita kalau SD kelas 1 apalagi kelas 1 kan masih dari transisi PAUD ya. Mungkin untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi untuk keyakinan kelasnya mereka bagaimana Bu Rias kalau boleh tahu? Ini kami kan kebetulan saya kan bukan guru kelas. Itu sebentar saya mau ngecas apa? Kebetulan saya kan bukan guru kelas 1, tapi ya saya ya mengikutilah apa yang terjadi itu. Mungkin Pak Abi yang bisa menjelaskan bagaimana prosesnya, kan nggak ada keyakinan kelas gitu. Enggak Pak? Oke, mohon izin untuk bisa membantu sedikit nih, informasi aja kemarin memang benar, lebih tepatnya kelas 2 Bu Rias. Kelas 2 sama, levelnya yang dikatakan oleh Bu Devi sama. Memang mereka masih belum bisa untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan setelah ini, memang masih belum memang itu. Namun kegaduhan yang kemarin itu bukan hanya kegaduhan yang di level antar siswa nih. Akhirnya dari ngomongan anaknya itu akhirnya menyebar kepada orang tuanya. Nah ini yang lebih ruwet nih. Kita lebih ruwet itu menyelesaikan urusan orang tua daripada anak sebenarnya. Namun seperti ini, saya kira bentuk-bentuk teori yang sudah dikatakan Bu Rias ini sebenarnya bisa semuanya kita laksanakan di semua level, termasuk kelas 1 dan kelas 2. Namun bahasa kita benar-benar harus menjadi bahasa yang sangat-sangat soft atau lembut sekali. Contoh kemarin yang saya lakukan di kelas 2 itu saya masuk ke kelas 2. Setelah itu saya memang pertama tipe saya juga saya melihat dari kondisi siswa tersebut seperti apa, apakah mereka itu memang bisa merasa bersalah atau tidak. Dari kondisi yang kemarin akhirnya saya masuk dengan perkataan seperti ini, anak-anak kalian pengen tahu nggak apa yang Pak Abi rasakan? Apa Pak? Saya pengen tahu. Pak Abi lagi sedih sekali. Pak Abi lagi sedih sekali. Loh kenapa Pak? Iya, karena beberapa hari ini Pak Abi mendengar beberapa kasus dari kelas ini. Bukan kasus, maksudnya peristiwa. Enggak, saya langsung bilang kasus, tapi peristiwa. Ya, peristiwa yang kemarin Pak Abi dengar seperti ini. Nah, akhirnya dari situ anak-anak bisa menyimak, karena mereka merasa empati dengan apa yang mungkin yang saya alami dengan sedih itu. Itu
suatu bukti bahwasanya kelas rendah itu pun sebenarnya mereka itu juga bisa untuk melaksanakan teori-teori yang sudah diberikan oleh Bu Rias tadi. Namun kita benar-benar harus secara tata bahasa itu benar-benar harus bisa untuk menempatkan diri dengan dunia mereka. Akhirnya sedikit langsung ya cerita. Akhirnya gimana menurut kalian? Apakah nanti kedepannya kalian masih akan seperti ini? Tidak Pak. Jaminannya apa? Jaminannya saya janji Pak kalau gitu. Saya janji tidak akan mengulangi lagi, kami tidak akan mengulangi, janji ya, janji. Kalau gitu janji kelingking boleh. Akhirnya satu persatu saya keliling untuk mereka itu akhirnya janji kelingking. Ya, meskipun itu sebenarnya bagi anak orang tua, janji kelingking itu sebenarnya remeh. Namun bagi anak kecil itu janji kelingking itu benar-benar sakral loh Bapak Ibu, sakral sekali. Akhirnya kami janji ya, janji satu persatu. Nah, akhirnya evaluasi itu waktu hari Sabtu. Dan tadi akhirnya itu ada lomba-lomba ya Bu Rias ya, di mana lomba-lomba itu biasanya sering terjadi suatu kericuhan. Tapi alhamdulillah untuk hari pertama evaluasi tadi saya pantau tidak ada kejadian sama sekali. Nah, namun tetap kita tetap pantau karena anak-anak itu tidak bisa satu kali. Kita harus tetap memantau ke kelas. Saya kira bisa kok untuk kelas rendah diterapkan teori yang seperti itu. Ngoten mawon, matur nuwun. Iya, terima kasih Bapak atas penjelasannya ya. Iya, jadi walaupun kita ngajarnya kelas rendah, tapi dengan itu tadi ya, kita sebagai teman, sebagai manajer, jadi bisa mengontrol sekaligus apa yang menjadi masalah anak-anak itu, anak-anak tidak takut dengan bukan guru sebagai penghukum itu tidak. Oh saya berarti nanti bisa berhati-hati lagi gitu dengan keyakinan tadi. Terima kasih Pak Yubi ya. Terima kasih Pak. Salam kenal, saya dari Wajak Pak. Oke, monggo Kinara, saya satu dinas sama Bu Rias. Oh iya. Tapi kan nggak ada lalapannya ya Pak ya. Iya Bu. Memang sengaja di online itu memang biar nggak ada lalapannya. Oh gitu ya Pak. Bisa aja Pak Afin. Ya, terima kasih Bu Rias. Bisa dilanjut monggo. Terima kasih Bu Devi. Mungkin Pak Himawan mau menambahkan. Pak Himawan sudah angkat tangan. Terima kasih Bu Rias atas waktunya. Saya cuma menambahkan aja apa yang disampaikan Pak Abi tadi terkait materi bilangan segitiga tadi. Itu juga kami alami dan kami lakukan di sekolah. Cuma kelebihannya kami ketika di sekolahan itu, kenapa kita juga harus komunikasi juga dengan wali murid. Karena ketika wali murid itu datang ke sekolah, itu kita jadi tahu bagaimana gestur tubuhnya, bagaimana mimik wajahnya dan sebagainya. Menerima informasi itu enggak serta-merta wali itu bisa menerima. Sebaliknya, anak pun juga seperti itu. Anak kadang ketika kita ajak komunikasi pun juga enak kalau kita bisa bertatap muka. Kalau saya pribadi nih, saya lebih senang seperti itu karena jadi tahu anak ini dia itu kondisinya seperti apa, dia itu tertekan sama tidak tertekan kan beda ya Bu. Kalau saya itu yaitu jadi penanganan yang selama ini saya lakukan sama Pak Abi itu lebih ke situ. Jadi ada beberapa opsi di materi tadi kan, ada kita sebagai teman, terus bagaimana kita sebagai manajer dan sebagainya. Kalau kita sebagai teman ya kita memperlakukan anak-anak itu ya sebagaimana anak kita, bagaimana kita memposisikan kita sebagai teman pada anak-anak kita. Jadi anak itu sampai merasa nyaman sama kita, akhirnya anak itu melakukan atau pengucapan yang mungkin bisa kita terima dengan baik. Contohnya
anak itu kadang juga kalau kita buat nyaman itu anak juga bisa jujur walaupun tanpa kekerasan ataupun tanpa ancaman, anak itu bisa jujur kok. Yaitu baik kelas 1 maupun sampai kelas 6 itu semua bisa. Yang anak SD ya anak-anak, tetap anak-anak. Kita nggak bisa membedakan kelas 6 harus lebih ini deh. Ini namanya anak-anak. Iya Pak. Wajar kalau anak-anak tiba-tiba jatuh. Makanya kadang ada yang protes wali murid, wah anak saya jatuh dicekel dan sebagainya. Ya kita pendekatan dulu Pak sama anaknya. Karena informasi dari anak ke wali murid itu kadang juga berbahaya. Kalau kita sebagai guru tidak memprotek anak-anak ini, kita tidak memegang dulu bagaimana kasusnya itu, ya harus disampaikan. Kayak seperti kemarin, contohnya waktu saya olahraga, tiba-tiba anak, pundak saya Pak siram air panas ini Bu. Nah itu kan juga berbahaya. Terus saya tanya, kenapa kamu kok bisa? Orang teman-temannya main bola, mainan voli, kamu kok tiba-tiba kena air panas itu kenapa? Itu Pak kena mie. Kopi iya. Terus siram ke pundak saya. Terus siapa nyiram? Saya sendiri Pak. Kok bisa? Iya, kena tangan saya ke sampluk. Nanti dijelaskan kepada orang tuanya seperti itu ya. Iya Pak Iman. Ayo sekarang kita pulang. Kamu antar pulang, kamu jelaskan bagaimana. Dijelaskan. Dan penjelasannya anaknya ini detail kepada orang tuanya. Ya itu loh. Jadi maksudnya kita harus megang dulu kasusnya itu sebelum nyampe ke rumah. Yaitu kita harus pegang dulu kondisi anak itu seperti apa. Bukannya kita nakut-nakutin, enggak. Jadi tadi kembali ke materinya Burias tadi, bahwasanya kita juga bisa menjadi teman pada anak didik kita. Seperti itu Burias. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak Himawan. Intinya kita bisa memanage kondisi ya Pak ya. Juga emosi kita ya Pak ya. Untuk menghadapi sesuatu hal yang mendadak gitu Pak ya. Beri aplaus buat Pak Himawan. Keren. Nah, ada lagi mungkin Bu Alfi mau menambahkan? Atau sudah cukup Bu Alfi dengan pertanyaannya tadi? Bu Alfi? Mic-nya Bu Alfi. Iya, mic-nya lupa dinyalakan. Ya Burias, terima kasih atas penjelasannya Pak Abi, Pak Himawan, dan Bu Devi. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Saya Rias Nugrahayu, teman-teman semua sudah membantu saya menjelaskan bagaimana sih itu budaya positif yang harus kita lakukan, praktekkan, tidak hanya sebagai pembahasan saja di tempat ini, bagaimana kita bisa mempraktekannya di tempat kerja kita, atau bukan tempat kerja ya, tempat kita mendidik anak-anak itu sebagai anak-anak yang berkarakter yang berakhlak mulia ya Bapak Ibu, yang tentunya menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Mungkin itu saya mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman, baik dari Pak Sofyan, Bu Devi, Bu Alfi, Pak Him, Bu Atik, Bu Okta, Pak Abi yang tentunya sangat-sangat banyak memberikan, dan Pak Himawan, juga Bu Devi, juga Bu Alfi yang banyak sekali memberi masukan buat saya. Sangat luar biasa hari ini. Terima kasih juga Pak Arif yang sudah bergabung. Saya mengucapkan ini sangat-sangat luar biasa hari ini. Saya bersyukur karena hari ini saya bisa melaksanakan presentasi tentang budaya positif di modul 1.4. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Sama-sama Burias, sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu Alfi. Semangat. Dikasih kesempatan. Ya.